Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di sebuah desa yang memiliki tradisi unik, yaitu di Desa Arung Medang, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Sambas. Di mana di desa ini terdapat sebuah tradisi budaya yang sangat unik dan sangat masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Arung Medang, yaitu tradisi Antarajung. Tradisi ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi mengandung nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan warisan leluhur. Mari ikut bersama kami mengenal lebih dekat dengan makna dan proses tradisi Antarajung dari tokoh masyarakat secara langsung. Tradisi Antarajung merupakan warisan budaya yang melibatkan perahu-perahu kecil yang dihias dan diarak. Tradisi ini merupakan warisan budaya masyarakat pesisir di Desa Arung Medang. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada masa penanaman padi tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bapak. Nah, saat itu kita sedang bersama narasumber yaitu Bapak Sadi Susanto, benar Bapak? Ya. Bapak Sadi Susanto. Nah, terima kasih kepada Bapak yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Nah, jadi hari itu kami mahasiswa atau mahasiswi dari Unisas dari Sambas ingin mewawancarai Bapak seputar tradisi yang ada di Desa Arung Medang ini, yaitu tradisi Antarajung. Nah, langsung saja kita mulai Bapak yaitu pertanyaan dari kami. Nah, yang pertama, sejak kapan tradisi Antarajung itu dikenal dan dilaksanakan di Desa Arung Medang? Kalau Antarajung itu dikenal dan dilaksanakan ya sebetulnya udah lama, dari zamannya ini datuk kami lahir di situ. Jadi kami sebagai generasi muda tuh yang muda-muda tuh melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh yang terdahulu. Nah, kalian kami mengadakannya waktu itulah Antarajung itu. Jadi Antarajung itu memang udah lama dari zaman nenek datuk dan nenek ini. Berarti Antarajung itu sudah dilaksanakan lama Bapak dari nenek moyang, bukan baru-baru itu? Bukan. Nah, pertanyaan kedua selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah tradisi Antarajung tersebut berasal langsung dari Desa Arung Medang ataupun ada pengaruh dari daerah lain? Kalau Antarajung itu memang berasal dari Desa Arung Medang ya. Kalau dari desa-desa lainnya sama sebetulnya. Jadi kalau kita di Tangerang itu khususnya itu Arung Medang, Arung Parat dan sekitarnya ya memang sudah menjadi kebudayaan dan menjadi tradisi. Jadi menyatulah dari itu. Tapi kalau untuk Arung Medang ini memang memiliki Antarajung lah dia. Tradisi Antarajung lah dia. Kalau desa-desa lain sama juga dengan dia. Jadi kita masing-masing menandang kita makai desa lain atau desa lain dan kita jangan sama-sama karena kita punya kebudayaan dan adat yang sama. Cuman kita udah mengangkat adat tinggal membudayakannya gitu. Nah, ini namanya. Khusus juga Desa Arung Medang, tapi kalau desa-desa lain saya nggak tahu. Tapi kalau khusus untuk Desa Arung Medang itu dengan kebudayaannya adatnya yang dikenalkan.
ya. Selanjutnya Pak, kapan biasanya tradisi antarajungnya dilaksanakan dan di mana? Kalau untuk tahun itu, kalau kita tahun lalu ya kita mengadakannya di bulan 8. Di bulan 8 tahun 2004 ya. Kalau kita menurut bulan Arab ya beli Quran bulan Arab. Nah, jadi kalau tahun itu kita laksanakan ya awalnya sedikit kita itu. Kalau dulu bulan 8, kalau tahun itu bulan 7. Awal bulan 7 juga, tanggal 7 bulan 7. Nah, dilaksanakannya sama juga, kita di pantai juga. Nah, jadi namanya pantainya ya Pantai Terabitan. Nah, Terabitan, karena pantai kita ada 2. Yang kalau di depan itu Pantai Terabitan, kalau yang di Alai tetap di Pantai Alai. Nah, jadi 2 tahun itu dan dilaksanakannya di tempat yang semula lagi, yaitu di Pantai Terabitan. Jadi selanjutnya bisa Bapak jelaskan bagaimana proses atau tahapan inilah di pelaksanaan antarajung di desa itu. Kalau proses atau pelaksanaannya ya dari awalnya dari ngambil kayunya lagi. Biasanya digunakan kayunya, kalau yang ada di desa Rumandang itu kita menggunakan kayu keminting. Nah, kalau kayu keminting, namun keminting itu udah setiap tahun kalau diambil gitu ya, jadi punah juga dia. Nah, jadi kita menggunakan kayu yang ada di desa dia. Nah, sementara itu kayu sengon yang ada. Jadi kalau membuat ajung dia dan juga tergantung jenis kayunya, jenis kayu apa ya. Namun kalau ditolok ya memang kayu keminting. Tapi karena kayu keminting udah habis, nah jadi kini ya diganti kayu sengon dan juga kayu kelai. Kalau ada kayu jerutung, nah iya ada itu. Kalau proses pembuatannya ya memang agak rumit, memakan waktu kurang lebih 2 bulan ya. Pengambilan kayu ya sampai ajungnya jadi bukan ajung. Nah, ini tahapan-tahapannya ya memang dipotong lagi, dibuatkan jalur lagi, ditabuk apa yang ada. Pokoknya dipoles lah secantik mungkin. Nah, ini karena jumnya itu untuk tahun itu ya kita ada kategorinya. Karena kita bukan lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan lagi adat dan lagi kita ya kan, jadi kita budaya kita kita membudayakan ya kan, jadi melestarikan kebudayaan yang ada ya supaya jangan cuma. Jadi kita situ ada ya memang betul-betul dia poles lah, poles aja dia, ini diperlombakan. Nah, jadi gimana kalau mungkin bisa tadi lewat saya dah nampak lagi. Dia belum masih belum jadi, mungkin sekitar 50% lah ya. Kalau dia dah bagus sih kalau daripada layarnya ada hiasan-hiasannya seperti tadinya. Memang prosesnya agak lama, agak rumit. Kalau membuat ajang itu makanya kita mempersiapkannya ya memang cukup lama. Biasanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pakaian khusus atau peralatan atau benda-benda yang simbolik yang digunakan? Kalau di dulu sih memang ada, karena dulu kita kan ya ada masih ada. Nah, tapi kalau kita itu lanjut lagi. Tapi kalau kawan-kawan yang ada mau pakai seragam misalnya memang ada. Tapi kalau yang untuk biasanya kalau untuk tahun itu kita disarankan oleh kepala desa ya untuk memakai baju adat Melayu yang ada di kita itu. Nah, jadi untuk tahun itu kita menggunakan pakai baju adat Melayu lah ya. Nah, jadi karena kita orang Melayu, kita orang Sambas, kita sudah seharusnya sudah sepantasnya kita melestarikan budaya kita. Selanjutnya, apa makna dari tradisi antarajung bagi masyarakat desa Rumandang? Makna antarajung bagi masyarakat Rumandang itu memang cukup bermakna. Jadi antarajung itu merupakan, kalau dulu merupakan alat
sebagian masih ada yang menggunakan, sebagian masih ada yang menggunakan. Namun kami generasi muda itu baru menggunakannya. Tapi rasa maknanya masih ada mendalam dalam hati masyarakat yang ada di Arumedang itu. Karena setiap kita untuk melabuhkan camaian bahasa orang Sambas ya, orang Arumedang ya, ini dilaksanakan seperti itu lah, antara dulu. Namun kini kita hanya sebagai simbolik aja, sebagai kebudayaan, sebagai kebudayaan aja. Tinggal adat tinggal kita tinggalkan. Jadi walaupun adatnya udah kita tinggalkan, namun rasa memiliki bahwa yang merupakan adat yang masih ada, masih melekat di dalam hati masyarakat di Arumedang tersebut. Jadi kita kami saja meninggalkan dia. Namun kami sebagai generasi muda yang ada itu mencobalah untuk meninggalkan dia. Karena kalau kita balik kepada memang telah belakang kan, namun kita perlahan-lahan untuk meninggalkan dia. Maknanya tetap mendalam. Akhirnya dilaksanakan setiap tahun. Mau tidak mau diharuskan. Karena yang merupakan tradisi dari zaman-zaman dulu. Jadi maknanya cukup dalam lah bagi khususnya bagi masyarakat desa Arumedang itu. Walaupun dia hanya tinggal kebudayaan lagi, namun masih melekat rasa budaya di dalam hati. Pertanyaan selanjutnya silakan. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh masyarakat tuh di Arumedang menerima atau menghargai tradisi itu, atau ada yang dan menerima gimana? Seperti saya sampaikan tadi kalau untuk yang menaikkan antara untuk istilahnya ya menaikkan kebudayaan dan adat ini. Jadi pastilah menerima. Karena kami sebagai kan ya menerima masukan dari masyarakat bahwa dia harus mengadakan antarajung. Malah kita ya ada mengundang desa-desa lain untuk melaksanakan antarajung di desa kita. Jadi masyarakat desa lain yang desa luar ya pengikut berpartisipasi mengasuk-asuknya menanamkan antarajung ya. Bahkan lagi ada hang lagi, ada jual umumnya lagi. Manilah ada nasukian kan, manilah ada mendukung. Ya istilahnya kan seperti ya. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir, silakan. Nah, jadi pertanyaan terakhir itu bagaimana Bapak harapan Bapak untuk keberlangsungan adat tradisi itu tradisi antarajung untuk di desa Arumedang? Saya sangat berharap kepada generasi muda ya, antarajung ya tetap kita lestarikan tetap kita lestarikan walaupun sampai gini pun. Ini saya katakan tadi ya antarajung itu kan sudah dilaksanakan dari zaman ini datuk kami. Jadi kami yang generasi muda itu tetap melestarikan ya. Harapan kami supaya jangan sampai antarajung itu punah. Karena itu merupakan kebudayaan kita, kebudayaan kearifan lokal khususnya desa Arumedang dan umumnya kecamatan Tangerang. Harapan kami supaya antarajung itu dikenal di masyarakat, khususnya di kabupaten lain. Kami akan melakukan antarajung untuk merupakan kebudayaan, melestarikan kebudayaan yang ada di desa kami, melestarikan kearifan lokal kami. Harapan kami antarajung ke depannya tetap ada dan tetap dilestarikan oleh generasi penerusnya. Harapan kami. Baik, jadi ialah penjelasan dari narasumber kita yaitu Bapak Sadi yang sangat jelas terkait dengan tradisi yang ada di desa Arumedang ini yaitu antarajung. Nah, terima kasih Bapak atas informasinya yang belum kami tahu jadi kita tahu. Nah, mungkin cukup sekian
wawancara kami bersama Bapak Sadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.